Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina al-mustafa وسيدنا المجتبى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم يا معلم آدم علمنا. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur di ruangan yang sederhana ini kita dipertemukan di majelis ilmu yang mudah-mudahan keberkahan, rahmat, dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa turun kepada kita semuanya di sini. Karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semakin berzeki dan semakin mendapatkan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga beserta sahabat-sahabat beliau serta seluruh pengikut Rasulullah SAW sampai hari kiamat kelak. Yang saya hormati Abi Ibrahim dan Umi Mulia yang Masya Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbicara di Medan ini. Dan Medan bukanlah satu hal yang asing bagi saya karena belahan hati saya itu orang Medan. Iya, Medan selalu di hati. Ya. Karena orang yang di Medan sudah bersemayam di hati. Alhamdulillah. Kemudian di sini ada beberapa asatidzah juga yang datang, ada Ustadz Muryadi, ada Ustadz Ilham, dan ada asatidzah yang mungkin kita belum sempat berkenalan. Nanti insya Allah kita berkenalan ya lebih lanjut lagi setelah sesi kita nanti mendengarkan beberapa hidangan-hidangan Rabbani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Baidawi Razi dari Banda Aceh. Saya ini mulai dari tahun 2016 sampai sekarang ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersamai sekolah atau satu lembaga pendidikan yang namanya adalah Kutab Al-Fatih, cabang Aceh. Nah, dari tahun 2016 sampai sekarang itu, saya berpikir bahwa ngurus sekolah itu mudah. Apalagi yang diurus itu adalah setingkat SD. Namun, ketika dalam pembicaraannya itu, ketika dalam perjalanannya, yang dibicarakan di sekolah itu bukan hanya sekedar sekolah. Tapi ketika kita belajar atau kita nyemplung ke dunia pendidikan itu yang kita pikirkan tuh banyak sekali ternyata. Kalau sekolah jelas, itu masalah kurikulum, masalah bagaimana meningkatkan kafaah guru dan sebagainya. Kafaah dan mukafaah guru itu kita tingkatkan. Kemudian ternyata nanti ngomongnya masalah pangan, ngomongnya masalah wakaf. Karena nanti ketika kita bicara tentang pendidikan itu, wakaf adalah nafas panjangnya pendidikan. Jadi di antara syariat yang dihapus oleh para musuh Islam, itu ternyata syariat wakaf. Itu ngomongin masalah wakaf, ngomongin masalah pangan, ngomongin masalah rumah tangga, dan sebagainya. Jadi kompleks ternyata. Bukan ngomong tentang masalah pendidikan saja, ya, sehingga
sekarang ini saya pribadi lebih senang membersamai majelis para ayah. Alhamdulillah sekarang ini kita melihat bahwa di sop-sop depan ini adalah para ayah semuanya. Ya. Dan biasanya kalau misalnya udah seperti ini, yang namanya ada acara parenting, ada acara workshop parenting, itu biasanya yang hadir itu di barisan terdepan adalah mak-mak. Tapi ini barisan terdepan adalah barisan para ayah-ayah, dan mudah-mudahan insya Allah ini pertemuan yang berkah dan bisa berlanjut sampai hari-hari yang berikutnya atau di bulan-bulan yang berikutnya para ayah itu ngaji seserius seperti ini. Di apakah itu di ruangan, apakah itu di masjid dan sebagainya, ngajinya ngaji serius, dan ngajinya itu sebagaimana yang dikatakan oleh orang Arab adalah pengajian yang yuharrik sakinan, pengajian yang dapat menggerakkan sesuatu. Kalau ngaji hanya sekedar ngaji tidak menggerakkan sesuatu, ya lebih bagus kita bubar saja, nggak penting ngaji, karena buah dari ngaji itu adalah apa? Amal. Ya, buah dari ngaji itu adalah amal. Nah, hadirin hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya judul yang diberikan oleh Umi ini berat nih Umi ini. Ya, mendesain ini. Itu kerjaannya Pak Tafib itu. Bukan kerjaan saya, itu Pak Tafib yang diberikan ruang di sini untuk berbicara masalah desain. Dan ketika kita berbicara tentang desain juga nggak bisa satu hari, sebagaimana tadi pengantar dari Umi bahwa nggak bisa kita mendesain itu satu hari. Desain itu harus punya ilmunya, harus belajar secara berkala, harus ada kurikulumnya. Jadi yang saya berikan pada hari ini adalah mukaddimahnya mukaddimah. Mukaddimah, mukaddimah. Bukan mukaddimah, tapi mukaddimahnya mukaddimah. Jadi itu lebih di covernya ya, kalau misalnya buku itu cover buku itu. Masih cover buku, saya mau kasih dapat cover bukunya saja ini. Ya, belum ke mukaddimahnya, ya, belum ke kata pengantarnya. Ini masih cover dari mendesain tadi. Judul besarnya adalah mendesain program keluarga Rabbani. Ya, mendesain program keluarga Rabbani. Dalam sejarah kemanusiaan, ada dua keluarga yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara paripurna, secara lengkap, itu ada dua keluarga yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itulah keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saking pentingnya tentang tema keluarga ini, bahkan di setiap sholat kita itu kan selalu bersalawat kepada siapa? Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersalawat kepada Nabi Ibrahim. Ya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Jadi yang kita salawati itu bukan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di tasyahud akhir itu kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim, karena dua keluarga ini adalah role model yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita semuanya. Dan itu Masya Allah nanti akan kita jelaskan panjang lebar bagaimana cara mendesain itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun yang namanya ini adalah covernya, masih belum mukadimah, masih covernya. Kita belum berbicara tentang keluarganya Rasulullah. Kita belum berbicara tentang keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita berbicara nanti insya Allah tentang keluarganya Luqman dulu, karena ini masih pengantar dari mukadimahnya mukadimah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam surat Al-Ahzab, itu ada satu surat dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah terdapat pada pribadi Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Kemudian di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat itu berbicara tentang bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah uswah bagi kita semuanya. Jadi kata uswah itu disematkan kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Ahzab ayat 21, dan disematkan juga dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat.
tentang Nabi Ibrahim. Al-Ahzab 21 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mumtahanah ayat yang keempat adalah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, itu nanti ada tema tersendiri, kita akan berbicara tentang keluarganya Luqman. Kenapa kita berbicara tentang keluarganya Luqman? Karena seperti ini, biasanya wa kana al-insanu zaluman jahula. Ya, sungguhnya manusia itu menzalimi dirinya sendiri dan dia itu bodoh. Ya, itu adalah sifat dasar dari manusia. Makanya kadang-kadang kalau kita bilang ini loh keluarganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini loh keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka mengatakan apa biasanya? Banyak manusia mengatakan bahwa itu kan Nabi, itu keluarganya Nabi. Dan bukan secara kebetulan dua-duanya itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim itu digelari sebagai apa? Khalilullah, Khalilur Rahman. Ya, kekasih Allah, kekasih Allah yang Maha Pengasih. Itu dua-duanya diberikan gelar sebagai Khalilullah dan sebagai Khalilur Rahman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka kan Rasulullah. Mereka kan adalah Nabi Ulul Azmi. Mereka adalah Khalilullah. Mereka adalah Rasulullah. Nggak mungkin kita bisa menyamai mereka. Makanya kita memilih sosok Luqman. Karena Luqman ini adalah menurut pendapat yang rajih, Luqman bukan nabi dan bukan rasul. Dia hanya orang soleh biasa. Dan beliau juga bukan berasal dari Arab, Jazirah Arab. Ya, secara fisiknya beliau itu kemungkinan orang Afrika. Orang Afrika. Luqman ini orang Afrika secara fisiknya. Atau orang Habasyah. Baik, ketika kita berbicara tentang program, bagaimana mendesain itu. Sebelum kita bicara tentang Luqman itu, saya ingin bicara tentang Rabbani ya. Rabbani, mendesain keluarga Rabbani. Rabbani itu adalah kata yang berasal dari kata Rabb, ya, Rabbun. Apa arti Rabbun itu? Tuhan ya. Rabb itu artinya Tuhan, dan keluarga Rabbani itu keluarga apa itu berarti? Keluarga Tuhan. Ya. Jadi Rabbani itu dinisbahkan kepada Rabb yang artinya bahwa orang yang Rabbani itu atau ulama Rabbani itu adalah ulama yang senantiasa berada di jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Itu adalah keluarga Rabbani. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia dan sepupunya Rasul Shallallahu alaihi wasallam, mengatakan yang disebut dengan Rabbani itu adalah hulamaun fuqaha. Yang disebut dengan Rabbani itu adalah orang-orang yang halim, orang-orang yang santun, dan orang-orang yang fakih, orang-orang yang fakih. Jadi syaratnya Rabbani itu dia itu harus yang pertama santun, halim, yang kedua dia harus fakih. Bagaimana cara menguji orang itu santun, orang itu lembut, itu bagaimana cara ujinya? Dalam Islam itu ada alat ujinya. Cara menguji orang itu santun itu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah kun haliman idza bulita bighaidin. Jadilah kamu orang yang penyantun ketika kamu diuji dengan satu hal yang membuat kamu itu marah. Jadi kalau kita misalnya ada satu hal yang membuat kita marah, itu adalah ujiannya. Kalau misalnya kita itu marah, membuncah dan sebagainya, berarti kita bukan termasuk orang yang santun. Tapi kalau kita bisa memanage diri kita ketika kita marah, maka itu kita disebut dengan orang yang santun. Itu adalah alat ujinya. Nanti ada alat uji yang lain yang disampaikan oleh para ulama kita. Di antaranya adalah penyantun itu dia itu butuh yang namanya kesabaran ketika ada orang yang membuat dia marah, dia itu bisa memanage dirinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa syadidu bisur'ah wa innama asyadidu man yamliku nafsahu indal qadab." Yang dikatakan orang yang kuat itu bukan orang yang bisa gulat, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa memiliki dirinya ketika apa? Ketika dia marah. Ya.
Jadi yang namanya keluarga Rabbani itulah keluarga yang ulama, fuqaha. Dia itu lemah lembut dan dia itu faqih. Dan yang kedua adalah yang disebut dengan ulama Rabbani itu adalah ulama yang memenuhi tiga hal. Atau orang keluarga Rabbani itu memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah dia suka dengan ilmu, cinta dengan ilmu, belajar ilmu. Setelah itu, setelah dia belajar ilmu, dia cinta dengan ilmu, dia mengamalkan ilmu tersebut. Dan yang ketiga adalah mengajarkan ilmu yang telah dia pelajari dan telah dia amalkan. Ya, itu adalah keluarga Rabbani. Nah, bagaimana cara kita bisa membentuk keluarga Rabbani seperti itu? Maka jawabannya adalah di surat Luqman, ya, ayat yang 12 sampai ayat yang ke-13. Mohon maaf, ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Ya. Dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Ya. Kita bacakan ayatnya sebagai keberkahan kepada kita semuanya. Bagi para ayah atau bunda, para peserta hadirin hadirat, silahkan buka mushafnya, boleh mushaf elektronik maupun mushaf yang dibawa mungkin. Surat Luqman ayat 12. Kalau di mushaf Madinah itu halaman berapa ini? 411. Kalau di mushaf Madinah halaman 411. Surat Luqman ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Ini persis posisinya itu adalah satu halaman. Baik, sudah dapat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo kita sama-sama ngaji dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. Silakan. قد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم
فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة يا بني إن من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إن أنكر الأصوات لصوت الحمير اللهم ارhamna bil Quran. Baik, kita sekarang berbicara tentang desain yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Rabbani. Apa tadi maksud Rabbani tadi? Rabbani itu ulama fuqaha. Jadi Rabbani itu berdasarkan perkataan dari Ibnu Abbas adalah orang-orang yang ulama. Bukan ulama ya, ulama. Ulama. Ulama itu adalah bentuk jamak dari kata apa? Halim. Halim. Halim itu artinya santun, lemah lembut. Ya. Kemudian Rabbani itu haruslah orang yang fuqaha. Fuqaha itu adalah bentuk jamak dari kata apa? Faqih. Faqih ini apa artinya? Paham ya? Nah, faqih ini Ibnu Abbas itu kan ngomongnya kan di awal-awal ya. Di masa sahabat itu yang namanya faqih itu bukan ahli fikih. Semua cabang ilmu bisa dikuasai oleh seorang faqih. Faqih. Ya. Jadi faqih ini dia lebih dari ilmu fikih, dia bisa segala macam ilmu disebut dengan faqih. Jadi kalau kita bicara tentang ulamanya ya, ulama Rabbani adalah orang-orang yang seperti ini. Kita sebagai orang
yang mungkin levelnya di bawah ulama itu, paling kurang kita itu bisa mengambil sedikit dari sifat halim dan sifatnya faqih. Karena memang syarat utamanya itu adalah harus menjadi faqih, maka keluarga kita itu haruslah menjadi keluarga yang cinta dengan ilmu. Ya. Karena Pak Tafib, kalau misalnya kita mau merancang satu bangunan itu, kita butuh apa nih, Pak Tafib? Ilmunya, ilmu arsitekturnya kita perlu. Iya kan? Kemudian kita itu, kalau dalam bahasa Arab dia disebut dengan fan. Ya, fan. Fan itu diterjemahkan apa itu artinya? Fan. Bukan fana ya. Seni ya. Art ya, seni. Jadi dalam merancang itu juga dibutuhkan seni, karena bukan hanya ilmu. Ada orang yang punya ilmu tapi dia tidak punya seni dalam merancangnya. Dan dalam merancang itu dia itu harus punya yang namanya ilmu sinaah. 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 Ya, sinaah itu artinya adalah me, apa ya, merancang ya. Sinaah. Membuat ya. Pabrik Pabrik ya, ini dia kayak pabrik dia buat. cipta. Ya. Jadi itu kita harus tahu pabriknya itu gimana caranya tuh kan. Cara memproduksinya itu apakah bentuknya nanti anak kita itu segitiga, apakah anak kita itu bentuknya bulat, apakah bentuknya petak. Ya, jadi harus ada sinaah. Terjemahannya apa nih yang bagusnya? Sinaah itu mungkin artinya memproduk ya, produksi nih. Tapi kalau produk ini kan ini ya, bukan manusia ya. Atau apa nih bahasanya tuh? Menghasilkan ya. Ya. Iya nih, outputnya ini jadi menghasilkan. Hasilnya seperti apa? Ini kita harus tahu ini ilmunya apa. Ilmunya insya Allah akan kita pelajari pada hari ini. Dan bagaimana seninya Lukman. Ya. Dan nanti hasilnya seperti apa. Dan apa alat yang digunakan oleh Lukman sehingga Lukman yang dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi dia bisa mendesain keluarga yang sangat baik. Kenapa saya pilihkan kisah Lukman? Karena kisah Lukman ini kan kisah yang familiar sebenarnya kan. Hampir semua orang pernah mendengar kisah Lukman. Itu yang pertama. Dan sepanjang pengetahuan saya sebagai orang yang mungkin kurang dalam keilmuan, bahwa dialog Lukman dengan anaknya ini atau nasihat Lukman kepada anaknya ini, dia ini adalah yang paling apa ya? Dia itu yang paling betul-betul urutan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan dalam hadis Jundub itu kan bahwa hadis Jundub ada salah seorang sahabat yang bernama Jundub bin Abdullah. Jundub bin Abdullah itu menyampaikan kepada kita bahwa model kurikulumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dua, ya. Dan itu tertuang dengan kata beliau apa? Wa ta'allamnal iman qabla apa? An nata'allama Al-Quran, atau dalam bahasa yang lebih mudah lagi kita katakan al-iman qabla al-Quran. Qabla al-Quran. Jadi ini adalah rahasia kurikulumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kurikulum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Kata kuncinya adalah di sini. Sebelum belajar iman, sebelum belajar Al-Quran. Berarti secara urutannya, bagaimana cara belajarnya? Belajar di mana dulu? Belajar dari mana dulu? Belajar iman. Ya. Baru kita fokus belajar Al-Quran. Dan untuk memahami perkataan Jundub bin Abdullah itu, kita perlu dua alat ukurnya. Yang pertama adalah alat ukur yang disebut dengan Quranic View, dan alat ukur yang namanya adalah Sirah Nabawiyah View.
baru kita tahu. Nah, secara Quranic view ini, itu yang secara komprehensif tentang konsep keimanan itu tertuang dalam dialognya Luqman kepada anaknya. Apa yang dimaksud dengan keimanan? Itu secara gamblang disampaikan oleh Luqman. Artinya, kurikulum tentang keimanan itu adalah kurikulum yang dulunya diterapkan di keluarganya Nabi Adam, diterapkan juga di keluarganya Nabi Ibrahim, diterapkan juga di keluarganya Nabi Musa, ya, di keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Luqman yang nun jauh di sana, yang di Afrika sana juga kurikulumnya seperti ini. Ini berarti kurikulum sepanjang abad dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, ini kurikulumnya. Kurikulum yang disampaikan oleh Luqman. Dan Masya Allahnya, nampak dia, memang yang namanya keluarga Rabbani itu, karena buah dari halim ini, buah dari sifat halim ini adalah hikmah. Ya, jadi ujung dari sini, dari perjalanan seorang yang santun dan lemah lembut ini, ujungnya akan melahirkan apa? Hikmah. Makanya di surat Luqman ayat yang ke-12, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Ya, sungguh kami telah menganugerahkan kepada Luqman itu apa? Hikmah. Berarti hikmah itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Minta. Ya Allah, ya. Anugerahkanlah kepada hamba hikmah. Anugerahkanlah kepada hamba hikmah. Jadi memang hikmah itu memang hal yang diperlukan dalam kita itu mendesain generasi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan hikmah kepada salah seorang hambanya, pasti dia itu akan diberikan ilham dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ujungnya dari sini itu adalah akan melahirkan hikmah. Jadi mana hikmah itu? Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti dari hikmah itu aslinya adalah gini. Kita lagi naik kuda nih. Ya, siapa di antara ayah-ayah sini yang hobinya naik kuda? Suka berkuda, ada nggak suka berkuda tuh? Ustaz Nuryadi? Saya aja belum, Ustaz. Naik belum ya? Insya Allah. Eh, Mualim ya? Pernah ya? Tapi dipegangin ya mualim ya? Naik kuda dipegangin. Ini naik kuda betul-betul naik kuda. Ya. Jadi kan kuda itu dia bisa lari cepat, dia bisa lari lambat, dia bisa loncat, dia bisa berhenti. Apa alat komunikasi kita dengan dia? Itu apa? Kekang, tali kekang. Jadi tali kekang itulah, itu salah satunya adalah salah satu analogi yang paling mudah untuk hikmah. Kita punya diri kita ini mau kita apakan? Mau lari kencang, mau kita berhentikan, mau jalan lambat, maka tali kekangnya ini adalah hikmah. Tali kekang kuda itu, ya, itu adalah hikmah. Ya, itu hikmah. Itu secara bahasa atau secara analogi bahasa Arab. Kemudian para ulama mengatakan hikmah itu apa artinya? Yang pertama, hikmah itu adalah al-fiqhu fid-din. Nyambung kak berarti sini nih. Kan berarti perlu juga yang namanya apa? Ilmu. Ilmu, pemahaman dalam agama. Perlu ilmu ya. Ini perlu ilmu. Ya, jadi makna hikmah itu adalah al-fiqhu fid-din, artinya memahami agama ini secara komprehensif. Kemudian yang kedua adalah salamatul akal. Apa arti salamatul akal? Akalnya yang selamat. Akalnya selamat. Itu juga karena apa? Karena akal ini adalah nanti nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada umat manusia. Harus akalnya selamat. Akal yang selamat itu artinya adalah akal yang mau tunduk kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah al-isabatu fil qawli wal amal. Senantiasa untuk mencari hal yang benar dalam perkataan maupun amalan. Jadi sengaja untuk mencari belajar ilmu bagaimana berkata yang benar dan beramal yang benar. Al-isabah itu artinya benar dalam berkata-kata dan benar dalam mengamalkan atau berkarya. Ya. Ini adalah makna hikmah. Dan itu semuanya dimiliki oleh Luqman yang beliau itu seorang najjar.
Najjar itu adalah tukang kayu. Dia hanya tukang kayu, tapi beliau punya hikmah. Ya, beliau punya pemahaman dalam agama, akal beliau selamat, dan beliau itu berusaha untuk mencari kebenaran dari perkataan dan perbuatan beliau. Ya, itulah makna dari hikmah itu. Nah, lalu kita melihat di sini nih, Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mudahnya atau begitu indahnya menyusun bagaimana kurikulum. Jadi selama ini kita melihat surah Luqman ini hanya sekedar nasihat, kemudian ya sebagaimana kita di Indonesia ini kalau dengar nasihat itu biasanya apa tuh? Sudah dengar nasihat, itu jadi angin lalu saja. Tapi ternyata ini mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19 itu adalah kurikulum sepanjang masa untuk bagaimana mendesain keluarga Rabbani ini seperti ini. Ini bukan hanya sekedar diskusi seorang ayah dan anak, tapi ini adalah kurikulum besar yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Ya. Dan kurikulum besar itu secara umum iman ini dia itu nantinya penjabarannya tiga. Yang pertama adalah tauhid, ya. Yang kedua adalah ibadah, dan yang ketiga adalah apa? Akhlak. Ya. Ini yang dibutuhkan dari keluarga kita. Kita ingin anak kita punya tauhid yang benar, ibadahnya yang benar, dan akhlak yang mulia. Ya. Dan ini semuanya terdapat di sini. Ya, terdapat di eh, perkataan Luqman atau nasihat Luqman kepada anaknya. Baik. Di ayat yang ke-13, itu nasihat Luqman itu jelas. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan Luqman memberikan mau'idhah, memberikan wejangan kepada anaknya. Apa mau'idhahnya? Ya bunayya, wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Innasyirka la dzulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ya. Di sini bacaan bahasa Arabnya adalah tahqiqut tauhid. Artinya mengimplementasikan tauhid wa mujanabatus syirk, artinya meninggalkan kesyirikan. Ini adalah kurikulum perdana yang kita ajarkan kepada anak kita. Ya. Bagaimana seorang itu bisa bertauhid, karena dengan tauhid itu kita akan selamat di dunia dan di akhirat dan bisa menjauhi kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim, karena sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat sangat besar. Makanya pernah satu ketika itu di Arab, ini ceritanya di Arab. Saya ketika dulu belajar di Madinah, itu semester 1 tauhid, semester 2 tauhid, semester 3 tauhid, ya. Sampai ada seorang teman yang mengatakan, "Syekh, kami dari semester pertama, semester 3 itu tauhid-tauhid terus." Ya. Kenapa kita nggak belajar yang lain yang lebih keren lagi gitu? Kata Syekh itu, oh saya punya kisah. Ya, sebelum saya jawab saya punya kisah. Kisahnya adalah gini. Ada salah seorang jamaah umroh dari Indonesia. Dia itu mengambil potongan dari kiswah kain Ka'bah itu, potong, dipotong, dipotong, kemudian dimasukkan ke dalam plastik, dia kantongin. Kemudian ditanya dengan temannya itu, untuk apa tuh kamu ngambil kain kiswah itu? Dikatakan saya ngambil kain kiswah itu supaya menjadi penglaris di negeri saya. Sudah, itu satu kisah. Itu orang istilahnya responnya biasa saja. Kemudian kisah yang kedua, ini kisah yang terjadi di salah satu daerah di negara Arab, bahwa ada seorang anak kandung yang berzina dengan ibunya. Itu responnya gimana? Astagfirullah, ini berbahaya, itu dosa besar dan sebagainya. Nah, kata Syekh, itulah pentingnya belajar tauhid. Karena yang pertama tadi responnya datar. Respon kedua,
Ya, itu sangat ribut itu. Respon kedua sangat ribut. Kenapa? Tauhid itu lebih penting untuk kita pelajari. Karena apa? Yang tadi dilakukan oleh ibu pertama tadi itu syirik atau tidak syirik? Syirik, itu syirik. Tapi respon kalian biasa saja. Ya, padahal itu adalah kurikulum yang paling utama dalam kita merancang generasi. Karena kalau kita sudah mengajarkan tauhid ini, itu mudah saja menjelang Umar bin Abdul Aziz wafat. Umar bin Abdul Aziz beliau adalah seorang pemimpin dari Daulah Umayyah, ya, yang beliau itu digelari sebagai eh, Khulafaur Rasyidin yang kelima. Kalau misalnya Khulafaur Rasyidin itu ada 4, beliau dikatakan sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Itu ketika beliau wafat, beliau itu hanya mengatakan kepada anaknya, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, beliau mengatakan, "Inna waliyyi yallahi alladzi yatawalla salihun." Ya, beliau yatawalla salihin. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu adalah pelindung bagi orang-orang yang soleh. Artinya apa? Itu sinyal. Kalau kalian orang yang soleh, kalian pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian tidak soleh, kalian itu tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata-kata yang mudah itu, ya, sehingga Umar bin Abdul Aziz bisa memastikan bahwa seluruh anaknya itu berada di track yang benar, di track tauhid. Bahkan kalau misalnya kita melihat kisahnya Nabi Yakub yang paling terkenal itu, menjelang wafat, Nabi Yakub mengatakan apa kepada anaknya? Mada ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah saya? Kalau sekarang ini di generasi yang memang kuliner yang dijadikan mungkin sebagai patokannya atau mungkin pekerjaan dijadikan patokan, biasanya seorang ayah itu nasihatnya apa? Nak, ini ayah sudah di ambang batas, nak. Ya kan? Tolong jangan rebutan harta warisan. Tolong, ya. Jangan seperti keluarga sebelah tuh. Gara-gara harta warisan, itu mereka tidak berukhuwah lagi. Atau misalnya, nak, kamu nih anak yang satu, dua ini sudah punya kerjaan yang tetap. Anak tiga, empat, nggak ada kerjaan. Kira-kira kalau misalnya meninggal, kamu tuh kerjaannya apa? Makannya apa? Jadi, generasi sekarang ini mungkin lebih khawatir dengan fisik, padahal itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tauhid ini merupakan hal yang paling penting. Ya. Makanya kalau kita melihat di sini, ya, inna syirka la zulmun azim, sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ini sebenarnya menjadi sinyal bagi kita bahwa orang yang paling zalim di muka bumi ini itu adalah orang yang berbuat kesyirikan. Yang berbuat kesyirikan. Dan kesyirikan di zaman sekarang itu kan berbeda-beda. Ada yang kesyirikannya itu, kalau dulu itu kesyirikannya adalah asnam, dia itu berhala, kemudian batu yang disembah, pohon yang disembah, dan sebagainya. Kalau kesyirikan di zaman sekarang ini, itu ada yang lebih halus lagi. Ya. Apa itu kira-kira? Ya, jabatan, kekuasaan. Ya. Apalagi? Yang sangat halus. Ada itu kenapa tuh? Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Ya. Ada yang lebih tipis lagi. Ya. Ya. Itu yang disebut dengan eh, dia itu lebih bergantung kepada makhluk, ya, dibandingkan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, dia merasa bahwa kerjaan dia itu, rezeki dia itu yang tanggung itu adalah atasan. Ya. Atasan ini kalau misalnya gaji kita ini gimana gitu kan. Masalah gaji, masalah keuangan dan sebagainya. Dia merasa bahwa rezeki itu hanya sekedar uang. Rezeki itu hanya sekedar harta, padahal rezeki yang paling besar itu adalah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kesyirikan di zaman sekarang ini memang tipis sekali. Ya, bahkan bukan hanya berhala tapi apa yang ada di pikiran kita itu juga menjadi syirik. Atau misalnya kalau saya nggak ada ijazah, itu gimana tuh? Nggak bisa kerja. Ya. Buktinya di ruangan ini ada orang yang dia kerja nggak pakai ijazah, kerja juga dia, gitu kan?
Jadi bisa seperti itu. Bukan ijazah yang memberi kita pekerjaan, tapi yang memberikan kepada kita rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kira-kira siap nggak ibu-ibu dan ayah-ayah nih, siap nggak kalau misalnya kutab ke depan ya, kutab assalam itu nanti nggak pakai ijazah, siap nggak kira-kira itu? Ya itu masih dalam keadaan wajar ya, dalam keadaan sadar. Tapi nanti ketika anaknya sudah menjelang tamat, itu udah nggak sadar lagi. Ustadz, gimana caranya Ustadz ijazah itu bisa keluar? Padahal ketika pelatihan seperti ini atau workshop seperti ini, kita dalam keadaan sadar bahwa kita tidak butuh itu. Ya. Baik, itu nanti pembicaraan yang lain. Kita masih berbicara tentang bagaimana model merancang tadi, merancang dari wasiat Luqman kepada anaknya. Yang pertama adalah mengimplementasikan tauhid dan menjauhkan kesyirikan. Itulah poin pertamanya. Yang kedua adalah birrul walidain. Di birrul walidain ini merupakan sebuah tadabbur yang sangat luar biasa. Karena ya, coba uh, para hadirin dan hadirat perhatikan di sini bahwa di ayat yang ke-12 itu kan bicara tentang bagaimana modal utama bagi seorang pendidik itu adalah membutuhkan yang namanya hikmah. Kita butuh hikmah. Kemudian di ayat yang ke-13, Luqman memberikan wasiat kepada anaknya untuk menjauhi kesyirikan dan menegakkan ketauhidan. Di ayat yang ke-13, ya mohon maaf, di ayat yang ke-14 ya, tentang birrul walidain ini ada dua ayat. Kalau tauhid tadi itu cuma satu ayat di ayat yang ke-13. Tentang birrul walidain, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua itu, ada dua ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan itu bagaimana redaksinya. Di ayat yang ke-14 itu bagaimana redaksinya? Redaksinya adalah wa wassayna al-insan. Apa artinya? Kami memberikan apa? Wasiat kepada manusia. Siapa yang kasih nasihat itu? Siapa yang kasih nasihat? Allah atau Luqman? Bagaimana ceritanya? Ini kan wasiat Luqman. Kok bisa ada wasiat Allah yang terselip di situ? Ya, ini menunjukkan bahwa memang masalah birrul walidain itu juga dia masuk ke dalam bab tauhid. Ya kan? Kita birrul walidain itu masuk ke bab tauhid. Kenapa? Karena yang menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat urutannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Ya. Wa qada rabbuka. Tuhanmu telah memberikan keputusan bahwa tidak boleh seorang itu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan yang kedua apa? Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi memang masalah birrul walidain itu saking pentingnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu bahwa ini yang memberikan wasiatnya itu sebenarnya Luqman. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyelipkan kata-kata wa wasaina, kami yang memberikan wasiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang memberikan wasiat. Walaupun Luqman yang memberikan wasiat kepada anaknya, tapi sebenarnya wasiat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diwasiatkan? Kami mewasiatkan kepada manusia tentang kedua orang tuanya yang ibunya itu telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan dan disapih ketika umurnya 2 tahun. Apa yang dilakukan? Bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu dan kepadakulah kamu akan kembali. Ya. Kemudian di ayat yang ke-15 ini adalah konsep yang penting sekali dalam berbakti kepada kedua orang tua. Dikatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau mereka berdua memaksamu untuk mensekutukan aku dengan sesuatu pun yang kamu tidak ada ilmu di situ, maka janganlah engkau mentaati mereka berdua. Ya, kalau misalnya ayah kita, ibu kita mengajak kepada kesyirikan, maka tidak boleh kita taati. Akan tetapi, masya Allah di sini dikatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi apa artinya?
ya, bersahabatlah dengan mereka berdua di dunia ini secara baik, secara ma'ruf. Wattabi' sabila man anaba ilai. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum, dan kepadakulah ya kalian kembali, dan fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan aku akan mengabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian kerjakan. Ya. Jadi birrul walidain ini juga salah satu bentuk ketauhidan, dan salah satu buktinya adalah birrul walidain itu ada satu hadis khusus. Rasul SAW mengatakan apa? Ridallah fi ridal walidain. Ya. Keridhaan Allah itu berada pada keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtullah, dan kemurkaan Allah itu berada pada kemurkaan orang tua. Jadi kalau kita pahami konsep ini, tidak ada yang namanya itu anak nakal, nggak ada cerita anak nakal. Kenapa? Yang ada adalah bahwa ada salah satu dari kedua orang tua atau dua-dua orang tua yang belum ridho kepada anaknya. Ya. Contohnya adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub itu hakul yakin, jelas dia mengetahui bahwa yang menjerumuskan Yusuf itu untuk bisa jatuh ke dalam sumur itu hakul yakin. Karena apa? Karena Nabi Yakub itu dapat kabarnya dari Jibril alaihissalam bahwa yang melakukan itu adalah ke-11 ya. Sebenarnya 10. Karena saudaranya Yusuf itu Bunyamin nggak masuk ya, karena masih kecil. 10 orang itu, mereka itu bersekongkol, diketahui oleh Nabi Yakub secara pasti. Diketahui. Nggak menduga-duga ya. Kalau kita sekarang kan menduga-duga. Saya duga dia. Ini nggak, kabarnya pasti nggak menduga-duga. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa Nabi Yakub itu nunggu ya untuk ketemu dengan Nabi Yusuf itu lebih kurang sekitar 40 tahun. 40 sampai 50 tahun ya. Hakul yakin bahwa yang melakukan adalah ke-10 anaknya, kemudian ditunggu dengan sangat lama. Tapi Masya Allahnya, Nabi Yakub tidak sekalipun dongkol kepada anaknya. Ya. Kita ya tahu, mungkin kita tahu bahwa anak kita itu ngambil di dompet saja gitu kan. Itu mungkin dongkolnya setengah mati, bahkan didoakan laknat 7 keturunan lagi itu. Iya kan? Nabi Yakub Masya Allah tahu, hakul yakin, dan jangka waktunya sekitar 40 sampai 50 tahun, tapi selama itu beliau tidak pernah dongkol kepada anaknya. Yang beliau lakukan adalah beliau mengatakan apa? Fasabrun jamil. Sabarlah dengan sabar yang indah. Atau innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya aku mengadukan kesedihanku dan kegunaanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung dari kisah ini apa? Ke-10 anak ini gimana akhirnya? 10 anak ini di akhir kisahnya adalah mereka itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada ayahnya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya 10-10-nya diampuni. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Qala saufa astaghfiru apa? Rabbi. Ya, kata kata Nabi Yakub adalah, saya akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Nggak dongkol. Makanya apa? Ya, kalau misalnya kita melihat dari model hiwarnya atau model dialognya antara Nabi Yakub dengan anak-anaknya itu ulama mengkategorikan bahwa ada 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 seorang ayah yang soleh itu ngomong dengan anak-anaknya yang berbuat maksiat, dan kisah itu merujuk kepada Nabi Yakub. Kan anaknya berbuat maksiat karena apa? Karena anaknya itu menjerumuskan nyawa orang lain, itu berbuat kemaksiatan. Ya. Tapi ketika orang tuanya ridho, orang tuanya itu tidak dongkol, maka insya Allah anak-anaknya itu nantinya akan kembali menjadi anak yang soleh. Walaupun dia pernah berbuat kemaksiatan, nanti ujung-ujungnya soleh. Ya, oleh karena itu ya tidak berlebihan kita katakan bahwa kedua orang tua ini
itulah yang sebenarnya kunci dari anak-anaknya. Ya, jadi doa orang tua, keteladanan orang tua, ya. Kemudian keridhaan orang tua. Itu adalah kunci penting untuk perjalanan hidup seorang anak. Jadi kalau kita melihat itu misalnya ada para tokoh-tokoh, ada para ulama, saya sangat yakin dan hakul yakin bahwa kedua orang tuanya pasti sangat ridho kepada tokoh-tokoh tersebut sehingga dia itu bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, jadi memang tidak ada yang namanya anak yang nakal, yang adalah ada orang tua yang belum ridho kepada anaknya. Ya. Dan ridho Allah itu terlepas pada ridho kedua orang tuanya. Oleh karena itu, birrul walidain ini juga merupakan bagian dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di ayat yang ke-16, ini juga bagian yang penting. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Ya bunayya, wahai anakku, innaka intaku mithqala habbatin." Ya. Sungguhnya, ya, ketika ada mithqala habbah, ada satu biji, ya. Kemudian min khardal. Khardal itu sawi, ya, biji sawi. Fatakum fi sakhrah. Yang biji sawi itu yang kecil itu berada di satu batu yang besar. Au fis samawat, atau biji yang kecil itu berada di langit yang tinggi. Ya. Au fil ard, atau dia itu berada di bagian bumi manapun. Ya'ti bihallah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan biji itu walaupun dimanapun letaknya. Ya. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan Maha mengetahui. Ya. Ini saya sebutkan di sini bagiannya adalah muraqabatullah wa khasyatuhu fis sirri wal alaniyah. Ya, kuncinya adalah Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada anaknya untuk muraqabatullah, untuk dia itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khasyatuhu, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala fis sirri wal alaniyah. Ya, fis sirri wal alaniyah, dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, ya, para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebenarnya tujuan dari pendidikan tadi. Ya, tujuan dari pendidikan tadi, kita ini sudah belajar tentang ilmunya, kita tahu tentang seninya, dan kita sudah mendapatkan hasilnya. Dan hasil dari ujung pendidikan itu, yang pertama adalah menghasilkan generasi yang apa? Generasi yang takut pada Allah. Kita sudah menghasilkan generasi yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan pendidikan sudah tercapai. Yang kedua, ya, karena kan di sini kan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah bertaubat. Ketika dia takut pada Allah Subhanahu wa taala, generasi yang terbaik adalah generasi yang bertaubat. Secara versi manusia, mana yang lebih baik, manusia yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali atau manusia yang pernah berbuat dosa? Mana yang paling hebat atau yang lebih baik secara kacamata manusia? Tidak pernah berbuat dosa. Yang tidak pernah berbuat dosa itu yang terbaik. Manusia, ya. Kalau malaikat, ya. Jadi kata kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terbaik di antara kita itu adalah, di antara manusia itu adalah orang-orang yang pernah berbuat dosa. Jadi orang yang buat dosa itu baik. Ya. Artinya apa? Dia itu memang manusia. Kalau dia tidak pernah berbuat dosa, malaikat dia. Ya. Makanya tidak ada namanya mujtama'un malaiki, tidak ada yang namanya masyarakat malaikat, yang adalah masyarakat manusia. Kita lagi menciptakan masyarakat manusia. Kalau kita misalnya kita ngajarin akhlak, kita ajarin ibadah, kita ajarin tauhid, dan anak itu berbuat salah, dia manusia. Ya, dia manusia, dia berbuat salah. Jadi yang terbaik kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terbaik di antara kalian itu orang yang pernah berbuat dosa. Kemudian setelah dia terjatuh ke dalam dosa, apa yang dia lakukan? Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau kita bisa menghasilkan generasi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat kemaksiatan dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya sudah benar. Ya. Nggak ada orang yang dia belajar iman, belajar tauhid, belajar ibadah, belajar akhlak, nggak pernah berbuat dosa. Itu nggak pernah mungkin. Ya. Bahkan di masa sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada sahabat-sahabat yang pernah minum khamar. Ada sahabat-sahabat yang pernah mencuri, ada nggak? Ada. Ada. Ya kisah salah seorang wanita dari Bani Makhzum itu, ya, yang dia mencuri. Atau misalnya ada sahabat yang pernah berzina. Pernah. Ada nggak? Yang mana kisahnya itu? Ada. Ya, seorang wanita yang dirajam. Ya, seorang sahabat, seorang sahabiat. Dia pernah berzina. Tapi masya Allah, ujung dari semuanya itu apa? Taubat, 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 taubat. Oleh karena itu, ini saya kasih satu rahasia tentang iblis. Ya. Iblis itu disebut iblis karena iblis itu berasal dari bahasa Arab yang kata dasarnya adalah ablasa yublisu. Ablasa yublisu. Apa arti ablasa yublisu? Ablasa yublisu itu artinya Aisa ya asu. Apa artinya itu? Yang berputus asa. Jadi iblis itu adalah orang yang berputus asa atau makhluk yang berputus asa. Kenapa iblis berputus asa? Karena ada orang yang ditarbiyah oleh iblis. Jadi ada tarbiyah iblisiyah. Jadi tarbiyah itu harus kita jelas ya, tarbiyah imaniyah atau tarbiyah apa? Ada tarbiyah iblisiyah, sekarang ini ada tarbiyah fir'auniyah juga gitu kan. Ngajarin orang untuk jadi Fir'aun gitu. Ada. Ya. Ini ada tarbiyah iblisiyah. Tarbiyah iblisiyah itu apa? Yuk berbuat dosa, yuk membunuh, yuk seperti ini. Ya, itu diajarkan tentang itu. Tapi di ujung kisahnya itu ada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ada seperti itu? Ada. Ya kisah 99 orang yang pernah membunuh orang. Dia kisah seorang yang pernah membunuh 99 orang. Kemudian dia datang kepada salah seorang fakih, salah seorang ulama. Dia bertanya, "Wahai Syekh, saya mau bertaubat. Apa dosamu? Saya pernah membunuh 99 orang." Apa kata Syekh itu? Kamu tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia belum mendengar hadisnya mungkin ya. Ya. Apa yang dilakukan oleh pembunuh itu? Bunuh. Lengkaplah 100. Jadi yang terakhir dibunuh itu ulama. Ulama lagi ya dibunuh. Tapi karena dia itu punya semangat bertobat, dia datang kepada ulama yang lain lagi. Coba ulama apa? Ulama ini sudah mengatakan nggak boleh, saya datang ke ulama yang lain lah. Ya. Kalau misalnya dikatakan nggak bisa lagi, saya bunuh lagi mungkin gitu. Tapi alhamdulillah ulama yang kedua ini baik, ulama benar gitu kan. Ditanyalah, wahai Syekh, saya itu telah membunuh 100 orang. Ya, sebagai informasi yang terakhir saya bunuh itu teman-teman kamu gitu. Tapi itu tambahan dari saya. Intinya dia bilang dia pernah membunuh 100 orang. Kemudian bolehkah atau bisakah saya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala? Syekh itu mengatakan apa? Boleh. Boleh kamu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika dia seperti itu, beliau bertaubat dan akhirnya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu iblis putus asanya luar biasa, ya. Persis seperti orang yang pacaran 7 tahun, akhir-akhirnya putus ya, cuma jagain jodoh orang lain gitu kan. Ya, aduh. Jadi seperti itu, iblis itu seperti itu. Iblis berputus asa. Makanya ketika seorang berbuat dosa itu kita jangan langsung apa ya? Langsung eh, ya kita bisa nggak nih ya dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa. Bahkan yang lebih hebat pada itu adalah kita bisa membuat iblis itu apa? Berputus asa, ya. Jadi salah satu tujuan pendidikan itu adalah menghasilkan generasi yang takut kepada Allah dan generasi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jangan khawatir dengan
pengawasan manusia, karena pengawasan manusia itu terbatas, tapi kita takut dengan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita yakin bahwa anak kita itu sudah muraqabatullah, sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita boleh tenang untuk wafat kapan saja. Ya, kalau misalnya kita katakan, ya Allah wafatkan saya sekarang ini, ya karena saya sudah ridho dengan anak saya dan saya sudah merasa senang karena anak saya itu takut pada Allah dan ketika dia berbuat dosa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini modal besar dan inilah tujuan dari pendidikan ini. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal adalah innamal ilmu khasyatullah. Sesungguhnya ujung dari ilmu itu apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu ciri kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat bertaubat ketika kita pernah berbuat dosa. Ya, jadi bagian poin 1 surat Luqman ayat 13, kemudian poin yang kedua tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, surat Luqman ayat 14 sampai 15. Kemudian surat Luqman ayat yang ke-16. Ya, ini semuanya adalah masuk ke mana? Kalau di sini di kolom ini dia masuk ke mana dia? 1 2 3 itu masuk ke mana? Tauhid, ibadah atau akhlak? Tauhid, ya. Jadi untuk bicara tentang tauhid itu butuh sekitar 4 ayat. 4 ayat menunjukkan bahwa memang tauhid itu adalah satu hal yang penting. Tauhid. Ya, nomor 1 tauhid. Tauhid first. Tauhid yang harus utama, ya. Nanti penerapannya bagaimana cara menanamkan tauhid tadi sebagaimana yang dilakukan atau disampaikan oleh Luqman ini, penerapannya adalah pada sirah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya perlu juga yang namanya sirah nabawiyah view. Dan itu secara umum adalah bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam menanamkan tauhid ini berapa lama? 13 tahun. 13 tahun. Itu cocok dengan usia anak kita berapa? Ketika dia tuh di jenjang apa? Sekolah apa? Ya, tamat apa? SD. Tamat SD. Ya, jadi tamat SD ini adalah di sini kita bisa dengan leluasa menanamkan tauhid. Ya. Makanya, masya Allah itu ulama fikih membuat urutan umur itu kan, kalau kita lihat urutan umur itu dalam dalam pandangan fikih ya, itu dibagi menjadi yang pertama namanya hadanah. Hadanah itu dari umur 1 sampai 2 tahun. Itu namanya hadanah. Mohon maaf, bukan hadanah ini. Rada'ah. Rada'ah. Ya. Ya. Jadi nol ya, dari nol lah. Dari awal, dari lahir sampai umur 2 tahun ini namanya masa rada'ah namanya. Rada'ah. Rada'ah itu artinya menyusui. Ya, rada'ah itu artinya menyusui. Kemudian 3 ya sampai menjelang 7 tahun, katakanlah ini 6 tahun, ini disebut dengan masa hadanah. Hadanah. Hadanah itu artinya penjagaan, pelukan seorang ibu, pelukan kedua orang tua. Ini perlu namanya kedekatan ya antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, hadanah. Di umur 7 tahun ya sampai nanti di usia 11 tahun ya. Ini disebut dengan usia tamyiz. Usia tamyiz ya, usia tamyiz. Ini menarik. Ini fase yang paling penting dalam mengajarkan tauhid. Radha'ah ya, kalau radha'ah itu kan dia itu masih dekat dengan ibunya, ya masih menyusui dengan ibunya. Kemudian hadanah ini senang dipeluk oleh ibunya, senang dicium oleh ibunya, oleh ayahnya dan sebagainya. Nah, kenapa para ulama akhirnya menyimpulkan ada satu fase yang namanya tamyiz? Apa arti tamyiz ini? Iya, dia itu bisa membedakan antara yang benar dan salah secara umum. Dia tahu bahwa api itu panas, es itu
dingin. Nah, dia sudah tahu bahwa listrik itu berbahaya dan sebagainya. Dia secara umum dia sudah tahu tamyiz. Dia tahu bahwa nyebrang jalan itu harus hati-hati. Itu udah tahu tamyiz di umur 7 sampai umur 11 tahun atau sampai 12 tahun itu usia tamyiz. Nah, di usia seperti ini itu adalah usia yang paling penting untuk mengajarkan ketauhidan. Kenapa kira-kira? Dia bisa membedakan antara yang baik dan buruk secara umum. Dan umur 7 sampai 11 ini adalah usia emas untuk mengajarkan ketauhidan. Kenapa kira-kira? Karena kalau kita ngomongnya masalah surga dan neraka di sini, masalah syirik dan tauhid, ini adalah masa yang paling apa ya namanya? Masa yang paling menyerap. Ya, di sinilah. Usia 7 sampai 11 itu. Ya. Sama seperti misalnya gini, kalau misalnya makan itu yang paling berkualitas di waktu kapan? Siang lapar ya. Pagi ya. Kenapa pagi? Awal. Ya, lambung ini belum ada isinya itu. Jadi usia tamyiz itu kira-kira seperti itulah. Ya kenapa ini penting? Karena itu seperti lambung yang masih kosong. Ya, dia belum banyak terisi. Begitu kita berikan asupan tauhid, kita berikan asupan tentang ini konsep surga, ini konsep neraka. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalau kita konsisten di 7 sampai 11 tahun ini, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan terpatri sampai dia wafat. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah tepatnya. Oleh karena itu kalau kita melihat dialog Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa dialog Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Ya. Abdullah bin Abbas itu lahirnya pas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot di Mekah. Karena ada namanya muqata'ah, muqata'ah itu diboikot. Itu lahirlah Abdullah bin Abbas. Ya. Kemudian Abdullah bin Abbas bertemu dengan Rasulullah itu ketika di Madinah, ya di Madinah. Ketika Rasul wafat, umur Abdullah bin Abbas itu kira-kira sekitar 13 tahun. Sekitar 13 tahun. Nah, di usia-usia sebelum Rasul wafat itu, Rasul pernah membonceng Abdullah bin Abbas di dalam hadis sahih. Ya, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sepupu beliau, tapi beliau itu lebih kecil secara umur. Uh, beliau mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anakku, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu itu beberapa kalimat, beberapa statement, beberapa kaedah, beberapa pakem yang itu bisa menjadi modal bagimu ke depan. Apa itu? Ihfadillaha yahfadka. Ya, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Kemudian yang kedua apa? Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kamu dapati di hadapanmu. Artinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamaimu. Kemudian apalagi setelah itu? Sebelum itu, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Ini usia ini nih, usia tamyiz ini. Nah, jadi kalau misalnya ibu ini kan biasanya kan yang didelegasikan oleh ayah. Kalau misalnya sebelum ayah pulang dari kantor, sebelum ayah pulang dari luar, dari pasar dan sebagainya, ini ada dialog antara ibu dengan anak. Seorang anak mengatakan, "Ma, saya mau beli ini, saya mau beli itu, saya butuh ini, saya butuh itu." Sebelum ayahnya pulang itu ajarkan apa? Bahwa kalau kamu minta itu minta pada Allah. Jangan minta pada ayah dulu, minta pada Allah. Ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Masya Allah tuh sangat menghujam tuh. Kalau kamu minta, mintalah pada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, maka mintalah pertolongan dari Allah. Ini kalau sekarang ini, kalau ada anak-anak muda yang dia itu terusik secara jiwanya, maka apa yang dia lakukan? Dia yang minta tolong pada Allah. Dia minta tolong pada siapa tuh? Polisi keribangan.
minta tolong dengan kawannya. Tolong dong. Ya. Kalau misalnya temannya benar, kalau temannya nggak benar, jadinya ya biasanya nggak benar, temannya nggak benar biasanya. Biasanya temannya nggak benar. Tapi kalau dia punya permasalahan, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia butuh pertolongan maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan apa? Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah bahwa kalau seluruh manusia, seluruh makhluk ini, mereka itu bersepakat untuk memberikan kamu satu manfaat, maka mereka itu tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kecuali sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kita pengen manfaat apa? Kita pengen manfaat pekerjaan, kita pengen beasiswa, kita pengen sesuatu, pengen harta, kita pengen kekuasaan dan sebagainya. Tapi Allah belum kasih-kasih, itu yakinlah bahwa itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu 'alaik. Ya. Kalau misalnya seluruh manusia, seluruh makhluk ini bersepakat untuk memberikan kamu mudarat, ya, maka dia tidak akan bisa memberikan mudarat, mereka tidak bisa memberikan mudarat kecuali sesuatu yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wajafatis suhuf. Ya, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah keringlah tinta-tintanya. Wajafatis suhuf. Itu kalau misalnya anak-anak punya konsep seperti itu, keren anak kita. Ya. Makanya itulah yang nantinya melahirkan generasi-generasi yang ajaib. Generasi yang ajaib. Wallah, generasi ajaib. Ya, generasi yang mereka itu betul-betul surga yang ada di depan mata mereka itu surga. Ya. Dan mereka yakin bahwa kalau kita berbuat kebaikan, balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat keburukan, di depan mata itu ada yang namanya neraka. Di usia 7 dan 11 inilah yang paling penting. Makanya dialognya Rasul SAW dengan Abdullah bin Abbas ini, atau dialognya Rasul SAW dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu Rasul mengatakan apa? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang hanya numpang lewat. Ya. Karena hidup kita di dunia ini, umur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini berapa lama? Para hadirin sekalian, ma baina sittin wa ila sab'in. Ya. 1 tahun di akhirat sama dengan 1000. Berapa lama kita di dunia? Setengah jam. 1 jam atau 1,5 jam. Numpang lewat tuh Pak. Kalau misalnya saya jalan dari Banda Aceh ke Medan ini, ya itu berhenti di rest area tuh ya 1 jam, 1 jam, 1,5 jam. Kita cuma numpang lewat aja. Tujuan akhir saya adalah Medan atau tujuan akhir saya adalah Banda Aceh. Tapi di rest area itu apa? Cuma numpang buang air kecil, iya kan? Ya numpang di situ. Jadi kita cuma numpang di dunia ini hanya numpang 1,5 jam saja. Ya, nggak lama-lama. Cuma sebentar ke rest area, kemudian kita sudah balik lagi ke kampung halaman. Ya. Jadi, masya Allah itu konsep itu ditanamkan begitu kuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, masya Allah ya, makanya para sahabat itu cara ngingatinnya itu mudah kali. Ya, cara ingatkannya itu adalah ini loh. Kalau kamu kerjakan ini siksaannya. Kalau kamu kerjakan ini yang menjadi balasannya. Ya, pernah terjadi seperti ini. Ada perselisihan di antara yang namanya sahabat kan manusia. Tentunya ada perselisihan kayak kita juga, patok-patok tanah juga ada perselisihan. Jadi jadi sahabat itu ada perselisihan tentang patok tanah. Itu kalau kita sekarang gimana cara cara kita menyelesaikan sengketanya? Ini sengketanya udah lama, udah menahun ini. Gimana cara menyelesaikan sengketa tanah itu? Ya, ke pengadilan lah, ya kan? Panggil polisi lah, ya, panggil media gitu kan.
apa namanya, kok di Instagram tuh apa namanya tuh, live ya, heeh, live nih tanah diserobot dan sebagainya, ini dia tandanya itu. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diadukan seperti itu, ya Rasul panggil keduanya, yang saling bersisi tadi, Rasul hanya mengatakan seperti ini, man iqtata'a shibran minal ardi tawwaqahu Allahu Subhanahu wa ta'ala ila sab'i aradin atau ila sab'i aradin. Artinya adalah barang siapa yang mengambil secara zalim sejengkal saja dari tanah, sejengkal dari tanah kita ambil secara zalim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenamkannya ke bumi yang ketujuh. Itu insyaallah. Para sahabat itu yang tadi saling mengklaim, "Ah, tanah itu untuk kamu aja lah, tanah untuk kamu aja." Gitu. Karena kamu itu orang yang apa? Kalau tahu-tahu tentang tauhid tadi, tentang maka Allah membenamkan itu seolah-olah seperti ke bumi yang ketujuh, tapi bukan di langit ini, bukan di bumi ini, tapi di mana? Di neraka. Dibenamkan. Ketakutan para sahabat. Akhirnya apa? Saling tolak-tolak, udah untuk kamu aja gitu. Bahkan ada kisah-kisah yang ajaib. Ini kisah ini Masya Allah, orang kalau tahu tentang apa ya, tentang akidah, tentang tauhid ini, itu dia itu orang yang paling legowo di dunia ini. Ya, pernah suatu ketika itu, ini dalam Sahih Bukhari ya, ceritanya ketika di zaman Bani Israel itu ada seorang seorang yang kaya, dia menjual tanah. Dia jual tanah. Setelah dia jual tanah itu, eh, yang beli ini kan orang lain ya, pemilikannya berpindah. Karena kerjaannya adalah bertani, ya ketika dia cangkol itu, dia lihat ini apa ya? Ketika dia cangkol, ternyata ada sekotak emas atau kotak, bukan kotak kecil, kotak besar itu ada emas, ada perhiasan dan sebagainya. Makanya ketika dia mendapatkan itu, dia datang kepada penjual dan dia katakan, "Pak, ini saya temukan ada sekotak besar emas dan berlian di sini. Saya berniat ingin mengembalikan harta ini kepada Bapak." Apa kata penjualnya? Sinilah gitu, saya ambil gitu. Atau gimana? Enggak. Penjualnya mengatakan, "Saya itu jual tanah dengan isi-isinya. Itu kamu aja." Apa kata pembelinya? "Yang saya beli kan tanah. Tapi apa yang terdapat dalamnya itu kan saya nggak tahu. Itu punya Bapak dulu. Maka saya kembalikan." Akhirnya itu berdebatnya bukan berdebat rebut-rebutan harta gitu kan. Berdebatnya apa? Tolak-tolakan harta. Kalau kita sekarang tuh, alhamdulillah ini kita kasih tahu nggak dengan pemilik tanah? Enggak, kadang-kadang enggak juga. Ini enggak. Tolak-tolakan harta. Sampai itu, masalah tolak-tolakan harta itu, karena takut ini kan mereka warak nih. Mereka tidak mau menerima harta yang itu bukan harta dia. Karena si penjual juga tidak merasa itu harta dia. Si pembeli juga tidak merasa itu harta dia. Akhirnya tolak-tolakan harta ini. Sampailah ke mahkamah. Kodi. Ini kodi bingung. Loh, biasanya yang datang ke sini itu orang yang rebutan harta. Ini kok tolak-tolakan harta ini pada hari ini kan? Ya udahlah. Si kodi ini sakit, bingung dia apa ya keputusannya. Ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pada beliau itu satu ilmu ya, bahwa cara untuk bisa supaya jangan terjadi sengketa sengketa harta tadi, bukan sengketa rebutan tapi sengketa tolak-tolakan harta tadi. Maka si hakim itu tanya, "Wahai penjual, kamu punya anak laki-laki nggak?" "Ada." "Wahai pembeli, kamu ada anak perempuan nggak?" "Ada." "Kalau gitu nikah aja. Maharnya ini," gitu kan. Selesai gitu kan. Udah, gitu aja penjelasannya. Karena apa? Karena sudah tentang tauhid ini sudah terpatri dalam hatinya. Dan banyak sekali. Ya, makanya tidak ada satupun cara untuk menghentikan kemaksiatan dan kejahatan di bumi ini kecuali adalah dengan menaurkan generasi ini untuk takut kepada Allah dan takut dengan balasan Allah di hari akhir. Gak ada caranya. Ya, misalnya apa? Kalau di Medan ini yang menjadi isu utamanya apa? Yang istilahnya yang paling mengerikan apa? Narkoba, beredar narkoba, Legal. begal, begal ya.
begal, narkoba dia. Nah, kalau misalnya di Aceh itu ya itulah. Ya. Di Aceh itu juga punya itu. Nah, itu saya sering mengusulkan kepada itu. Memang untuk bisa mengubah itu tidak bisa dengan waktu cepat, tapi dia harus membutuhkan waktu yang paling kurang itu sekitar 13 sampai 15 tahun baru kita bisa merubah generasi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Kita menanamkan kepada generasi kita itu untuk takut pada Allah, beriman pada Allah dan beriman kepada hari akhir. Walaupun misalnya dikasihkan misalnya barang siapa yang mengedarkan narkoba dengan berat sekian, maka hukumannya hukuman mati. Itu kira-kira berhenti nggak bandar narkoba? Enggak. Hukuman mati sudah diterapkan, tapi bandar narkoba semakin merajalela, ya. Atau misalnya begal, dia itu hukumannya berat sekali. Tapi semakin diberikan hukuman yang berat, dia itu semakin tertantang untuk melakukan itu. Ya. Maka yang terbaik adalah dengan mengajarkan akidah. Itu yang pertama. Ini bagian yang pertama. Poin yang pertama adalah mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah. Kemudian yang selanjutnya adalah poin yang kedua adalah ibadah. Ibadah di sini itu dijelaskan dalam surat Luqman ayat yang ke-17, ya. Allah Subhanahu wa taala menuturkan tentang kisah Luqman, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur." Wahai anakku, dirikanlah salat, ya, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, dan serulah kepada hal yang baik, ajaklah kepada hal yang baik. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah kemungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, yang demikian itu adalah sesuatu yang sangat berat. Nah, jadi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah ibadah-ibadah beratnya ini nih, ya. Dan ibadah berat itu mencakup beberapa model ibadah. Yang pertama adalah ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah itu yang paling berat adalah sholat. Makanya sholat itu berada di ranking pertama yang harus kita betul-betul bersabar di situ. Bahkan Rasul SAW dikatakan itu dalam surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk Rasul SAW secara khusus dan untuk kita secara umum, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis shalah. Ya, suruhlah keluargamu wahai Muhammad untuk apa? Salat. Wastabir 'alaiha, dan apa? Bersabarlah dengan sabar yang ekstra, sabar yang besar. Itu Rasulullah yang anak-anaknya solehah. Anak-anaknya solehah itu disuruh bersabar dengan sabar yang kuat. Ya, makanya ini merupakan ibadah yang berat. Ibadah sholat ini itu betul-betul harus ditanamkan cintanya. Dan banyak di antara orang tua itu ketika nyuruh sholat itu gimana caranya? Nak, sholat nak. Kalau nggak bangun gimana? Nak, sholat nak. Kalau kamu nggak sholat, kamu masuk neraka. Iya kan? Kemudian nanti si anaknya balas dendam, besoknya balas dendam dia. Subuh-subuh dibangun, ya bangun ya. Capek nanti dulu. Ya, kalau nggak bangun nanti ayah masuk neraka. Udah. Berarti kita sama-sama neraka nih ya nih. Rasul itu, ini setahu saya sejauh yang saya pelajari itu, Rasul itu nggak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Kalau kamu itu nggak sholat, maka masuk neraka. Nah, ada nggak kira-kira hadisnya? Mungkin saya terluput mungkin. Ada nggak hadis itu? Ya. Wahai anakku, kalau kamu nggak sholat, atau sahabatku, kalau kamu nggak sholat, kamu masuk neraka. Nggak ada kisah itu. Yang ada kisahnya apa? Rasul mengatakan seperti ini. Bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian itu ada sungai? Di Arab ada sungai nggak? Nggak ada. Jadi Rasul ini dialog dengan imajinasi ya. Bayangkanlah kalau depan rumah kalian ada sungai. Kalau kita di sini Abi Ibrahim tinggal kita bilang ya. Bayangkan kalau depan rumah kalian itu ada sungai apa di sini? Sungai Deli masih jernih nggak? Hmm.
Salah ya. Ya, bayangkan kalau misalnya depan rumah kalian itu ada air dari mata air Sembahi sana, ya kan? Kemudian kalian mandi 5 kali sehari. Apakah tersisa daki dan kotoran di tubuh kalian? Kata para sahabat, enggak, wahai Rasulullah. Kalau kita mandi 5 kali sehari, maka kita itu akan bersih sekali. Begitulah orang yang sholat 5 waktu sehari semalam. Itu saja. Itu yang membuat para sahabat akhirnya tergerak untuk bisa melaksanakan ibadah sholat. Kita sekarang ini ya sama dengan sipir penjara gitu kan. Sholat nggak? Kalau nggak sholat, ya pukul duluan. Padahal pukulnya kapan? Setelah 3 tahun disuruh untuk sholat baru pukul. Ini nggak, baru pertama kali sudah main pukul, sudah main cubit itu kan. Ya, bagaimana anak nggak cinta dengan ini? Seharusnya kita tanamkan cinta. Cintanya seperti tadi. Rasulullah SAW mengajarkan cinta untuk bisa beribadah. Makanya kalau Al-Quran gitu juga. Al-Quran itu, Rasul nggak mengatakan, baca Quran nggak? Kalau nggak baca Al-Quran, nanti kamu itu temannya itu Fir'aun. Nggak pernah gitu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pintar baca Quran itu nanti di hari kiamat itu dia bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Quran, dan orang yang baca Al-Quran wa huwa yatata'ta. Apa dia yata'ta? Tak 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 gitu. Dan dia itu terbata-bata ketika membaca Al-Quran, falahu ajran. Maka bagi dia dua pahala. Jadi orang yang dia itu pintar baca Quran, dia bersama dengan malaikat. Orang yang kurang pintar baca Quran pun itu mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat para sahabat itu akhirnya apa? Berlomba-lomba untuk mencintai Al-Quran dan berlomba-lomba untuk mencintai sholat dan mencintai syariat, mencintai syariat ini. Jadi ibadah itu seperti ini nih. Itu ibadah yang berat, sholat itu ibadah yang berat, tapi inilah yang menjadi fokus kita dan kita sebagai orang tua untuk mengajak anak kita sholat dan menanamkan cinta untuk bisa sholat. Yang kedua adalah dakwah. Dakwah ini adalah kunci utama peradaban Islam, ya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ini juga berat, ya. Di zaman sekarang ini kalau misalnya kita mulai dakwah, itu biasanya apa omongannya dari masyarakat apa? Ya, ya, soalin, urus aja diri kamu sendiri, ya, ya, Radikal. radikal ya. Bisa jadi radikal ya. Ya, kalau saya dengar bahwa salah satu ciri-ciri radikal itu adalah rajin sholat ke masjid. Ya, rajin sholat ke masjid ya. Ya, rajin sholat ke masjid. Jadi rajin sholat apalagi ngajak orang ke masjid. Ya. Baik. Jadi mencegah kepada keburukan dan menyuruh kepada kebaikan itu ini berat juga. Ya, itu butuh butuh kesabaran. Kemudian ibadah kalbiyah. Di antara ibadah kalbiyah atau ibadah hati yang paling berat itu adalah sabar. Sabar. Ya, sabar itu memang berat sekali. Ya. Bukankah begitu tuh Pak Taufik? Sabar ya. Nah, karena untuk belajar sabar ini di Medan itu salah satu suhunya Pak Taufik. Ya, karena bersalah ya. Sabar. Ya. Gini ya, kenapa kita sabar? Kenapa kita sabar? Dan kenapa orang itu bisa bisa tahan untuk sabar? Kira-kira kenapa ya? Karena kan syarat untuk menjadi pemimpin itu kan harus punya kesabaran, ya. Dan yang kedua itu harus punya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seorang itu pemimpin atau satu kaum itu pemimpin ketika dia itu apa? Mengambil petunjuk dari kami, ya, dan dia bersabar ya atas petunjuk kami, kemudian dia itu yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya sebenarnya ada tulisan ya, tapi belum selesai tulisan itu, hubungan antara sabar dan yakin. Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling sabar. Kenapa Rasul Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sabar?
Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di satu sisi yang lain beliau adalah orang yang paling yakin, paling yakin. Ya. Dia Rasul tahu ujungnya itu seperti apa. Kenapa Rasul tahu? Karena Rasul diberitahukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Rasul pernah lihat surga nggak? Pernah nggak? Pernah kapan? Pernah lihat neraka nggak Rasul? Pernah. Pernah lihat malaikat Jibril? Pernah lihat malaikat Mikail? Rasul SAW itu udah sangat yakin. Kalau kita mungkin derajat kita itu masih apa ya? Ilmu yakin ya. Masih ilmu saja. Tapi Rasul SAW sudah apa? Ainul yakin. Ainul yakin itu apa? Udah lihat secara nyata itu, sudah sangat yakin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bagaimana kebenaran dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Udah lihat surga, udah lihat neraka, udah lihat istananya Umar bin Khattab, sudah pernah mendengar terompahnya Bilal di surga. Rasul betul-betul yakin. Nah, kita juga sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita punya keyakinan seperti itu, maka kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan mudah bersabar. Ya. Makanya untuk anak-anak muda yang belum menikah, khususnya laki-laki, kan di Aceh itu kalau ngomong masalah nikah itu nanti ujungnya apa tuh? Mayam. Aceh di Aceh gitu. Mungkin di sini gitu juga ya. Jadi mayam, berapa mayam? Ya. Apalagi kalau misalnya lihat surat kabar itu, harga mayam hari ini naik. Allahu Akbar. Berarti apa walimahnya semakin jauh lagi gitu kan. Ini kita sudah kejar satu mayam 3,5 juta, sekarang kok udah 4 juta gitu kan. Ya, itu kebingungan untuk mengumpulkan mayam tadi. Tapi saya selalu mengatakan kepada anak-anak muda, ya, kita jangan khawatir karena kita tuh punya pakem. Kita itu orang yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali ilmu, banyak sekali pakem-pakem. Ya. Salah satunya ini bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salah satun hakun alallahi aunuhum. Ada 3 golongan yang dia itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 golongan yang pasti ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama itu adalah Rasul mengatakan an-nakihu yuridul afaf. Orang yang mau nikah dan pernikahan itu diniatkan untuk menjaga kehormatan. Pasti Allah bantu. Pasti Allah bantu. Kalau anak-anak muda kita itu punya mindset seperti ini, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu akan mudah untuk bersabar. Karena apa? Karena dia yakin bahwa ujung dari perjuangan dia itu adalah bahwa Allah pasti akan menolong. Allah mengatakan wajib bagi Allah. Allah sangat berhak untuk menolong orang seperti itu. Orang yang mau menikah untuk menjaga menjaga eh, kehormatannya. Jadi kita punya pakem, ini kesabaran. Maka kenapa kita sabar? Karena kita yakin dengan satu hal. Ya, seperti kita berpuasa. Kenapa kita mau berlelah-lelah berpuasa selama 13 jam ya? Kalau di Indonesia ini 13 jam secara umum. Kenapa kita mau tahan 13 jam? Kenapa kira-kira? Karena kita yakin bahwa azan maghrib itu pasti berkumandang. Betul nggak? Tapi kalau seandainya kita azan maghrib jam berapa ya? Nggak tahu Pak. Nah itu kita mungkin akan galau di tengah jalan. Baru berpuasa 3 jam saja kita udah, aduh ini azan maghrib. Itu seperti di mana? Di negara Eropa Timur ya? Eropa Timur itu ya, Finland itu kan. Ya. Itu Masya Allah itu. Ya, itu luar biasa itu kan. Tapi kalau kita 13 jam, kita sanggup berpuasa. Kenapa? Ya. Apalagi gini, apalagi itu ditambah lagi ya. Kita berpuasa 13 jam. 13 jam. Dan kita yakin bahwa di ujung 13 jam itu, kita diundang dengan Abi Ibrahim untuk minum es cendol. Itu kira-kira lebih sabar lagi nggak? Lebih sabar lagi. Ya, ya. Datanglah Ustadz Nuryadi katanya bawa nasi kebuli lagi. Itu makin sabar lagi. Ya kan? Tambah lagi dengan Umi Mulia nanti bawanya apa lagi itu?
lemang gitu kan, ditutup dengan lemang gitu. Oh, itu pasti orang sabarnya sangat luar biasa gitu kan, sangat luar biasa. Jadi sabar ini memang tentang keyakinan. Semakin kita yakin, maka semakin kita itu kuat untuk bersabar. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga adalah akhlak. Nah, akhlak ini adalah bagian yang paling menarik. Kenapa akhlak yang paling menarik? Karena akhlak mulia dan adab yang hebat itu tidak akan pernah tercipta kalau tauhidnya dan ibadahnya itu nggak beres, nggak sempurna. Nah, jadi akhlak yang mulia itu muncul dari tauhid dan ibadah yang sudah paripurna, atau ibadah dan tauhid yang sudah konsisten dilakukan maka akan melahirkan akhlak yang mulia. Ya. Makanya masya Allah ya, eh, kalau kita berbicara tentang akhlak, orang-orang yang tidak beriman itu punya akhlak nggak? Orang-orang yang beriman itu punya akhlak nggak? Punya akhlak atau punya adab? Punya adab atau punya akhlak? Jadi, akhlak itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman dan BUMN. Ya gitu, betul nggak itu Agra ya? Akhlak apa tuh? Akhlak itu singkatan tapi akhlaknya akhlaknya akhlak singkatan bukan akhlak yang benar gak tahu juga tuh. Ya, jadi akhlak itu hanya dimiliki oleh orang beriman. Makanya kata-kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat eh, apa? Nun apa tuh? Al-Qalam ya, surah Al-Qalam itu ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Karena memang akhlak itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Akhlak yang baik itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Dan bahasa Rasulullah SAW, innama bu'ithu liutammimma makarimal akhlak atau masalihal akhlak. Rasul juga menyebutkan tentang akhlak. Tapi kalau misalnya masalah adab, kalau adab itu bisa jadi dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman. Makanya kita melihat misalnya ada salah seorang tokoh musyrik Quraisy yang bernama Abdullah bin Jud'an namanya. Abdullah bin Jud'an itu kata orang-orang Quraisy itu orang yang paling sempurna secara adabnya di Mekah. Kenapa? Karena Abdullah bin Jud'an itu orang yang dermawan. Suka kasih itu. Suka kasih. Kalau misalnya ada tamu sekitar 10 orang aja, pasti yang di sebelah itu unta. Nah, ada 10 orang itu yang sebelah unta. Abdullah bin Jud'an. Begitu dermawannya Abdullah bin Jud'an. Kemudian kalau ada pertikaian di tengah-tengah masyarakat, yang menjadi hakimnya adalah Abdullah bin Jud'an. Kalau misalnya ada orang-orang yang tersesat, yang memberi pertolongannya adalah Abdullah bin Jud'an. Suka menyambung tali silaturahim. Suka memberikan makan kepada orang-orang yang berhaji. Kan haji kan ke Mekah, walaupun hajinya haji jahiliyah, tapi di Mekah. Sangat luar biasa. Tapi hanya satu kekurangannya Abdullah bin Jud'an. Apa itu? Akhlaknya belum sempurna. Karena apa? Nggak ada iman. Nggak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya adab yang dimiliki oleh Abdullah bin Jud'an, tapi dia belum menemukan akhlak yang mulia karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang adab dan akhlak ini dia akan muncul ketika kita itu bertauhid dan beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 ini juga menarik tentang bagaimana adab yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Apa arti wala tusa'ir itu? Janganlah kamu apa? Memalingkan pipimu. Maksudnya apa tuh? Iya. Itu menunjukkan apa? Itu salah satu profil apa tuh? Kesombongan ya. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan apa? Dengan angkuh, ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi orang-orang yang membanggakan diri. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Dan sederhanalah dalam kamu berjalan. Waghdud min sautik.
dan lirihkanlah suaramu, inna angkaral aswati la sautul hamir, karena sungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah yang pertama, tidak sombong. Karena apa? Karena sombong itu adalah modal utama masuk neraka. Jadi kalau misalnya mau masuk neraka gitu, ada orang masuk neraka, maka modal utamanya apa? Sombong. Nah, jadi seperti itu. Karena isi neraka itu adalah orang yang sombong. Dalam hadis dikatakan orang yang masuk neraka itu sifat pertamanya adalah utul, utulin jawab mustakbir. Itu intinya sombong lah. Walaupun namanya beda-beda itu intinya sombong. Nah, sombong ini dalam istilahnya Rasulullah SAW adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu Sombong itu bukan kalau misalnya di Medan ini kalau misalnya kita nggak noleh gitu kan. Pak, saya ada panggil Bapak waktu itu, tapi Bapak nggak noleh. Sombong kali Bapak mas saya gitu. Gitu kan. Bukan itu, tapi yang dimaksud dengan sombong itu artinya apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Ada mulkibar. Karena apa? Karena peradaban sebelum Islam itu peradaban sombong. Peradaban sebelum Islam itu peradaban sombong. Dan peradaban tanpa iman itu peradaban sombong. Ya. Itu saya pernah mendengar tuh, Ustaz Budi pernah cerita bahwa orang-orang Persia itu dia tuh ada ini ya, ada istilahnya ada apa ya, tata keramanya itu, bukan tata kerama tapi ada peraturan ya. Kalau misalnya masyarakat biasa, kasta terbawah, mau ngomong dengan raja, itu ngomongnya itu dari jarak yang sangat jauh sekali. Kenapa? Karena raja tidak mau mencium aroma mulutnya rakyat. Kalau dia itu mungkin pejabat, ya dia agak maju sekali. Tapi nggak mungkin seorang raja ngomong dengan wazirnya sedekat ini, nggak mungkin. Ya, atau dalam jarak satu tangan ini nggak mungkin. Dia dari jarak yang jauh. Karena apa? Karena apa? Karena raja itu memang raja yang sombong. Raja yang sombong sehingga raja ini memang meremehkan manusia, ya, meremehkan manusia. Oleh karena itu yang disampaikan oleh Luqman adalah jangan sombong, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Kemudian yang selanjutnya tawadhu, ya. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Dia itu seorang itu harus tawadhu. Kenapa? Karena tawadhu ini adalah kunci utama untuk bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW mengatakan man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang dia itu merendahkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat. Dan orang yang paling seharusnya, orang yang seharusnya kalau misalnya kita bilang pantas untuk sombong itu adalah Rasulullah. Kenapa? Rasulullah pantas untuk sombong. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, pintu surga itu nggak dibuka kecuali setelah diketuk oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ke satu tempat yang bahkan malaikat Jibril juga nggak sampai. Jadi ujung dari apa ya? Ujung dari malaikat itu di langit itu, dia itu sampai namanya adalah Sidratul Muntaha ya. Sidratul Muntaha itu dia seperti pohon besar yang akarnya itu di langit yang keenam, yang nanti rantingnya itu sampai ke langit ketujuh. Setelah Sidratul Muntaha ini, yang dari atas nggak bisa ke bawah, yang dari bawah nggak bisa ke atas. Termasuk malaikat Jibril, nggak bisa. Rasul sampai ke setelah Sidratul Muntaha. Tapi begitu beliau sampai ke Madinah, di Mekah pagi harinya, apa beliau lakukan? Beliau kembali makan-makan bersama dengan para budak dan makan dalam satu nampan. Kalau tadi si raja tadi, itu dengan budak itu dari jarak sekian meter. Kalau Rasulullah SAW baru pulang Isra Mi'raj,
ya, bertemu dengan malaikat Jibril, melihat surga, melihat neraka dan sebagainya. Rasul masih makan-makan dengan Bilal, masih makan-makan dengan Khabbab bin Arad, masih makan-makan dengan sahabat-sahabat yang notabene-nya mereka adalah orang-orang yang kelas rendahan tapi tetap di dilayani oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kuncinya kalau kita mau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah hendaknya kita bertawadhu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tawadhu dalam hal apa? Dalam hal berjalan. Ya, tidak berjalan dengan gaya sombong atau dengan gaya yang angkuh. Begitu juga dengan kata-kata. Kata-kata juga tidak boleh dengan kata-kata yang angkuh. Ya, kata-kata yang tidak tidak baik. Ya. Waqdud min sautik, dan lirihkan suaramu. Inna angkal aswati la sautul hamir. Karena suara yang buruk itu atau seburuk-buruknya suara itu adalah suara keledai. Suara keledai itu khasnya itu adalah tinggi, melengking, dan dia itu seperti ada jepitan di pipi. Ya itu kan, itu dia. Itu kira-kira suara siapa gitu tuh? Ya orang kalau sudah marah kayak gitu ya, udah marah membuncah itu gitu kan. Ya, dia seperti suara keledai. Ya. Nah ini Masya Allah, wasiat Luqman ini adalah kurikulum. Wasiat Luqman adalah kurikulum. Nah, artinya apa? Kenapa saya memberikan ini? Ya, memberikan ini supaya nanti ayah bunda dan para hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah tuh murajaahnya nih. Mudah tuh murajaah, ya misalnya kalau akidah apa saja yang harus capaian kita itu apa saja. Kalau ibadah capaian besar kita apa saja, dan akhlak itu capaian besarnya apa saja. Kalau ini, Masya Allah, batasnya itu adalah secara sirah view atau sirah nabawiyah view itu ketika anak kita itu di atas 13 tahun, 14 tahun, ya sampai nanti ke atas, kita bisa melihat buahnya ini di anak-anak kita, artinya kita telah menjalankan fungsi pendidikan dengan baik. Ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berbakti kepada kedua orang tuanya, ketika dia mampu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dan mampu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengerjakan sholat, ya. Dia mengajak kepada kebaikan, dia menyuruh pada kemungkaran, dia bersabar, dia tidak sombong di hadapan sahabat-sahabat dan saudara-saudaranya, dia tidak meremehkan, tawadhu. Ini semuanya adalah capaian-capaian yang harus kita yang harus kita capai ketika anak itu paling kurang berusia 14 atau 15 tahun. Barulah kita bisa melihat buah-buah ini. Tapi kalau misalnya anak kita di bawah 15 tahun itu bisa jadi ada yang belum sempurna, buahnya itu ada yang belum matang. Kalau misalnya istilahnya sawit itu masih buah pasir ya. Nah, masih buah pasir belum bisa diproduksi dengan baik. Ya. Maka kalau misalnya kita bersabar di 13 tahun, 15 tahun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menuai hasilnya sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita pahami dari Quranic view dan sirah nabawiyah view yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan insyaallah yang namanya petanya ini kita sudah pahami. Ini adalah peta dari bagaimana kita mendesain keluarga Rabbani dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nanti secara lebih lanjutnya itu adalah belajar bagaimana rumah tangganya Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan rumah tangganya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu adalah inti dari kita belajar parenting nabawiyah. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada seluruh hadir dan hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya workshop itu panggung bukan hanya milik pemateri, tapi kita berikan panggung yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin dan hadirat untuk menyampaikan tambahannya, diskusinya, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi dan seluruh hadirin hadirat yang berhadir di sini.